Ide khotbah Minggu Prapaskah kedua tahun B. Bacaan pertama dari Kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 2, ayat 9a, ayat 10 sampai 13, ayat 15 sampai 18. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 8 ayat 31 sampai 34. Bacaan Injil dari Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Bacaan pertama dari kitab Kejadian menunjukkan ketaatan iman Abraham kepada Allah. Abraham mendapat perintah untuk mengorbankan anak kesayangannya Ishak. Walaupun Abraham tidak persis tahu alasan mengapa Allah meminta dia mengorbankan Ishak anaknya, Abraham tetap taat pada perintah Allah. Bagi Allah, ketaatan Abraham sungguh berharga. Allah sebenarnya menguji iman Abraham dalam hal ketaatan. Oleh karena itu, ketaatan itu sudah memadai bagi Allah, sehingga dia membatalkan perintahnya untuk mengganti korban itu dengan seekor domba. Bagi umat beriman, ketaatan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Allah akan senantiasa memberkati umatnya bila tetap menampakkan kesetiaan dan ketaatan. Rasul Paulus melalui suratnya kepada umat di Roma mengungkapkan bahwa kasih Allah itu begitu besar, walaupun manusia sering tidak membalasnya dengan segala kebaikannya. Kasih Allah yang nyata adalah bahwa Allah telah menyerahkan anaknya wafat demi keselamatan manusia. Seharusnya kasih itu sudah menumbuhkan dalam diri para pengikut Kristus. Kasih Allah itu juga semestinya sudah menumbuhkan keyakinan iman yang mendalam, harapan yang kokoh, dan keberanian untuk memberikan kesaksian kepada dunia. Dengan pemberian kasih Allah itu, manusia tidak usah gentar menghadapi berbagai godaan dan ancaman. Injil pada hari Minggu Prapaskah kedua ini menceritakan perihal Yesus berubah wajah di Gunung Tabor. 3 murid Yesus, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menjadi saksi transfigurasi Yesus. Yesus dipenuhi dengan kemuliaan ilahi. Yesus didampingi oleh Musa dan Elia. Selain menampakkan kemuliaan Yesus yang luar biasa, Injil ini juga mau menunjukkan bentuk iman ketiga para murid. Dalam kesempatan menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus, ketiga murid Yesus diharapkan taat dan tetap setia untuk mengikutinya sampai ke Yerusalem. Ketaatan dan kesetiaan mengikuti Yesus sungguh ditantang dalam peristiwa di Gunung Tabor. Ketiga murid itu tergoda akan sesuatu yang menyenangkan, walaupun dibarengi dengan ketakutan. Para murid mengaku bahagia, senang karena peristiwa kemuliaan di Gunung Tabor. Dalam ketidaktahuan, para murid ingin membangun 3 kemah di gunung itu agar mereka berlama-lama tinggal di sana. Petrus tidak paham akan apa yang dikatakannya. Artinya Petrus menginginkan keadaan menyenangkan setelah menyaksikan kemuliaan Yesus. Petrus ingin menahan Yesus, Musa, Elia dengan mendirikan kemah di gunung tersebut. Ketidaktaatan pada iman dan kesetiaan untuk mengikuti perjalanan Yesus sampai ke Yerusalem, bahkan sampai ke Golgota, mulai nampak dan mulai kendor.
Padahal peristiwa transfigurasi tidak terpisahkan dengan nubuat Yesus sendiri yang menyatakan bahwa anak manusia akan menderita. Ide ini sulit dimengerti para murid, sehingga mereka juga menolak perihal ide penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes agar turun dari Gunung Tabor menuju Yerusalem. Walaupun bagi ketiga rasul itu peristiwa Tabor adalah zona yang paling nyaman untuk mereka, Yesus tidak membiarkan para murid terlalu lama merasakan kenyamanan di atas Gunung Tabor. Yesus mengajak mereka turun dari gunung kenyamanan itu menuju Yerusalem dan Golgota. Misi Yesus harus mencapai bukit Golgota, dan para murid harus terlibat pada perjuangannya yang pahit itu. Yesus ingin mengajar para murid bahwa kenyamanan di atas Gunung Tabor tidaklah memudarkan panggilan mereka, tetapi persiapan untuk mengikuti jalan salibnya, dan kenyamanan itu harus ditinggalkan. Yesus sendiri rela meninggalkan zona nyaman dan masuk dalam zona yang bagi kebanyakan orang tidak nyaman, yaitu mati disalib dalam penderitaan. Ajakan Yesus untuk turun dari gunung merupakan pembelajaran yang penting bagi murid dan bagi pengikut Yesus. Satu ide yang bisa didalami melalui ketiga bacaan ini ialah setia dan taat dalam iman. Manusia telah memiliki iman akan Allah. Ketaatan Abraham yang senantiasa taat kepada Allah adalah menjadi cerminan orang beriman. Iman yang teguh, kemauan untuk ikut jalan salib Yesus adalah bagian dari iman pengikut Yesus. Maka kesetiaan dan ketaatan sungguh menjadi kunci bertahannya dalam mengikuti Yesus. Dalam mengimani Yesus selalu ada rintangan, cobaan yang bisa membuat kesetiaan dan ketaatan menjadi luntur. Hidup kita adalah masa penuh godaan dan tantangan, dan harus kita hadapi dengan penuh harapan, tetapi juga untuk membawa kita kepada gunung kebahagiaan. Keinginan Petrus untuk tetap tinggal dalam keadaan enak di Gunung Tabor merupakan suatu contoh keinginan kita untuk tetap merasakan yang enak, nyaman, memuaskan, dan menyenangkan. Keenakan dunia bisa mengarahkan orang beriman menjadi tidak taat dan tidak setia pada Allah. Manusia bisa melekat pada zona aman dan akhirnya ingin menghindar dari harapan Yesus, yakni memikul salibnya, melupakan diri dan mengikuti Dia. Moga-moga di hari-hari Prapaskah ini kita semakin setia dan taat akan iman yang kita miliki, yakni percaya akan penyelenggaraan Allah lewat Yesus Putranya. Tuhan memberkati.